Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi wa'allamahul bayan wa sayyanahu bil aqli wa syarrafahu bil iman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizil Jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nujumil hidayati wal ifadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad falahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat yang rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai khatib Jumat pada hari ini tidak bosan-bosannya membacakan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, nikmat dan hidayahnya, salawat dan salam kami aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama kami mengingatkan kepada diri kita sendiri, juga mengajak kepada para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dengan ketaatan yang sebenarnya. Ketahuilah para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihissalam dari segumpal tanah dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya. Serta Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak cucu dan keturunannya dari air sperma yang hina. Lalu dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Agar kita saling berkenalan, menjalin hubungan serta menjalin kebersamaan untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan di dunia. Sehingga dengan terjalinnya hubungan yang baik, maka terciptalah rasa persaudaraan dan persatuan di antara kita semua. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan berdasarkan hasil sensus kependudukan, ternyata penduduk umat Islam tumbuh paling cepat dan sangat berpengaruh di dunia ini. Misalnya pada tahun 1925 Masehi, penduduk Muslim berjumlah 250 juta jiwa. Pada tahun 1990 sudah berjumlah sekitar 1,2 miliar jiwa. Dan seterusnya pada tahun 2025 nanti diperkirakan penduduk Muslim sudah berjumlah 2,5 miliar jiwa. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi bila kita lihat dari jumlah tersebut, penduduk Muslim memang sangat membanggakan
namun walaupun secara kuantitas sangat besar, tapi bagaimana dari segi kualitas umat Islam yang terjadi sekarang ini, maka jawabannya adalah sebuah hadis yang pernah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Tusikul umamu an tad'a alaikum kama tad'a alal akalatu ila qas'atiha. Yang artinya nyaris sekali umat lain berkerumun atas kalian kama tad'alal akalatahu ilal qasyatiha, sebagaimana kerumunan orang banyak yang sedang makan pada pinggannya. Ada orang faqala qailun, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min qilatin nahnu yaumadin, apakah kami sedikit waktu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la bal antum kasiruna walakikum. Kata Nabi, tidak, kata Nabi, bahkan kalian berjumlah banyak, namun kalian hanya buih saja seperti buih air bah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yansiyanallahu min suduri andawikumul mahabata minkum. Kata Nabi, namun kalian hanya buih saja seperti buih air bah. Sungguh Allah Ta'ala akan menghilangkan dari hati musuh-musuh kalian perasaan takut kepada kalian. Wa la yaghdifanna fi qulubikumul wahnan, dan mereka akan menanamkan di hati kalian wahnan. Qala habud dunya, kita cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kepada mati. Al-hadis. Para hadirin jamaah rahimakumullah, benar sinyal temen atau pernyataan Rasulullah SAW tadi ternyata memang terbukti. Kini persatuan dan solidaritas umat Islam di dunia ini umumnya seperti buih, yaitu seperti gelembung air berisi udara yang tidak bisa menyatu dengan kokoh, sehingga mudah sekali diceraikan oleh pihak luar kalau seperti buih. Lalu apa yang perlu ditakuti oleh musuh-musuh Islam? Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diserang adalah bagian yang paling vital, yaitu hati. Hati dan mental umat Islam diserang dengan senjata nafsu dalam wujud kenikmatan duniawi, harta benda, pangkat, kekuasaan, dan gaya hidup mewah lainnya. Akibatnya akidah umat Islam menjadi lemah, tak berdaya, dan semangat jihad pun menjadi pudar. Para hadirin, padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kaum muslimin yang kualitasnya dalam segala bidang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabu ilallah, yang artinya orang mukmin yang kuat, yakni berkualitas, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Minal mu'minina dha'ifi, daripada orang mukmin yang lemah. Ini hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat rahimakumullah, kiranya perjuangan kita masih banyak dituntut pada bidang peringatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya, baik ditinjau dari segi fisik maupun non-fisik,
kualitas fisik dapat kita lihat dari kesehatan dan umurnya, sedangkan kualitas non fisik adalah menyangkut kecerdasan akal untuk menyerap ilmu, perasaan, akhlak dan bobot keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi itulah para hadirin yang kita nilai untuk menentukan kualitas manusia. Semua itu akan dapat berkembang sempurna. Tentu diperlukan yaitu makanan gizi atau pendidikan ilmu yang tinggi, pengalaman rohaniah serta lingkungan yang mendukung. Sehingga pada akhirnya kualitas iman Islam akan bisa direalisasi dalam bentuk kreativitas, produktivitas, kedisiplinan, dan kemandiriannya. Semua itu harus dibarengi dengan etos kerja yang tinggi, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman sebagai berikut, wa likulli darajatin mimma amilu waliyawafiyahum amaluhum, yang artinya bagi tiap-tiap yakni golongan mempunyai derajat sesuai amal yang dikerjakannya. Waliyabiyakum amalukum, dan Allah Ta'ala akan menyempurnakan yakni pahala amal perbuatan mereka. Dalam Quran surat Al-Qadah Al-Ahqaf 18-19, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la yuqbalu imanun bila amalin, tidak diterima iman tanpa amal atau kerja nyata. Wala amalun bila imanin, dan tidak diterima amal tanpa yakni didasari iman. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kerja. Islam telah menghargai orang-orang yang berilmu, petani, pedagang, sampai pada pengusaha dan para pengrajin. Sebab menurut pandangan Islam, kerja adalah ibadah yang sama nilainya dengan ibadah ritual seperti sholat dan lainnya. Oleh sebab itu para hadirin, orang yang tidak bekerja akan kehilangan hubungan dengan realitas kehidupan, dan itu berarti hidupnya kurang bermanfaat dan merugi karena melalaikan kerja sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ajaran Islam tentu zakat, infak dan sedekah hanya mungkin dilaksanakan bila orang Islam itu mampu dan mempunyai kelebihan. Hal itu akan mungkin dimiliki oleh yang bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdu muhtarifa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang mempunyai kerja. Wa man qada ala iyalihi, dan barang siapa bersusah payah mencari rezeki untuk keluarganya, maka qalbu jahidi fisabilillah azza wa jalla, maka ia seperti seorang pejuang di jalan Allah yang maha mulia dan maha agung. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin rahimakumullah, juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum hatta na'lamu mujahidin, dan sesungguhnya kami menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang bekerja keras, minkum wasabirin,
di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 31. Para hadirin rahimakumullah, mulai sekarang kita harus sadar bahwa bangga dengan kuantitas atau jumlah yang banyak adalah kesalahan dan berbahaya. Membuat kita puas, lalu mandek dan enggan melakukan perubahan atau enggan membangun kualitas umat dari segala segi, sebab berapapun banyaknya bukan merupakan jaminan bahwa kaum muslimin menjadi kuat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berharap kuantitas harus dibarengi dengan kualitas dari pemahaman ini. Kiranya kita semua perlu prihatin dan terus meningkatkan perjuangan kita agar umat Islam tidak hanya menonjol dalam segi kekuatannya ya saja, melainkan harus disegani pula dari segi kualitasnya. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa sanatun wa tafakharu bainakum wa takursuru fil amwali wal auladi kamasli ghaisi a'jabal kufara banatahu summa yakiju fatarahu musfaron summa yakunu khataman wa fil akhirati adzabun sadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur." Ini ayatnya agak panjang, yang artinya kurang lebih, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, dan semua yang melalaikan perhiasan dan megah-megahan di antaranya, serta berbangga-banggaan dalam banyak harta dan anak, seperti hujan yang semua tanaman mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Maka kamu lihat warnanya kuning kembali menjadi hancur, para hadirin. Dan di akhirat akan mendapatkan azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid ayat 20. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sekian dari kami, isi khutbah yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menambah ilmu dan bisa melaksanakan amal-amal ibadah, perintah-perintah Allah dengan keistiqomahan. Wa ja'alallahu yakum minal afaisin aminin wa adkhala wa yakum fi zumratin ibadis shalihin wa falihinna wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.